Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, jamaah saya muliakan, malam hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kitab Irsyadus Sari ila Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari, Syarah Sunnah karangan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, dalam membahas Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari. Kita masih di poin yang kedua berkaitan dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam beragama, yaitu mereka hanya mengambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau di sebagian dimasukkan di nomor yang ketiga atau poin yang ketiga, perkataan Al-Imam Al-Barbahari, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahum ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'ah faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Wa qala Umar bin Khattab rahimahullah, la udra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah faqad buyatil umur wa thabatat al-hujjatu wa qata'al udhru. Malam hari ini kita sampai pada perkataan Amirul Mukminin Al-Khalifah Al-Thaniyah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampai di perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada uzur bagi seseorang yang ia melakukan kesesatan sedangkan ia menganggapnya sebagai petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Begitu pula tidak ada uzur bagi seseorang yang meninggalkan hidayah, tidak mengamalkan kebenaran,
ia menyangka kebenaran itu adalah kesesatan. Faqad buinatil umur, segala sesuatu telah dijelaskan. Wa thabatatil hujjatu, dan hujjah telah tegak. Wa naqata'al udhru, dan uzur telah diangkat. Perkataan Umar bin Khattab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Kemudian juga di sini saya bacakan takhrij atau para ulama yang lain yang meriwayatkan perkataan dari Umar bin Khattab. Tidak ada uzur bagi seseorang yang melakukan kesesatan, namun dia menganggapnya itu adalah petunjuk. Begitu pula tidak ada uzur bagi seseorang yang meninggalkan hidayah dan ia menganggapnya adalah sebagai kesesatan. Diriwayatkan akhrajahu Umar bin Shibbah fi akhbaril Madinah wa Ibn Battah fi al-Ibanah al-Kubra min tariqil Auza'i an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa munqati'un bainal Auza'i wa Umar ibn Khattab. Dibawakan di situ, kalau di dalam syarahnya sini ada catatan kakinya mengenai riwayat perkataan dari Umar bin Khattab. Kalau yang ada sama antum disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Ada di situ? Ada. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Kemudian para ulama yang lain di sini disebutkan dalam kitab Akhbarul Madinah. Dan wahwa munqati'un bainal Auza'i wa Umar bin Khattab. Riwayat ini terputus sanadnya antara Al-Imam Al-Auza'i dan Umar bin Khattab. Jadi riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, sanad ini terputus. Ya, mata rantainya terputus. Kemudian perkataan Umar bin Khattab ada penguat-penguatnya yang lain. Di antaranya disebutkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Umar ibnu Abdul Aziz. Kalau tadi Umar ibnu Khattab. Riwayat Umar ibnu Khattab yang dibawakan oleh penulis munqati'un, terputus sanadnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, hadal atharu an Umar isnaduhu munqati'un walakin ma'nahu sahihun dalat alaihi nusus. Perhatikan, ini saya ambil dari kitab Aunul Qari Bitta'liq ala Syarh Sunnah lil Barbahari karangan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah. Beliau mengatakan riwayat Umar ini, athar itu riwayat yang datang dari sahabat menurut sebagian ulama. Athar ini dari Umar bin Khattab isnaduhu munqati'un, sanadnya itu terputus. Ya, riwayat ini sanadnya terputus. Apa itu sanad? Isi dari hadis. Kalau matan? Matan yang isi dari hadis. Sanad periwayatnya. Sanad siapa? Yang meriwayatkan sebuah khabar atau yang meriwayatkan sebuah hadis-hadis, maka disebutkan sanad adalah silsilatur ruwa al-musila ilal matan. Sanad itu adalah mata rantai orang-orang yang menyampaikan kita kepada matan tersebut.
Jadi sanad itu adalah mata rantai orang-orang yang meriwayatkan sebuah hadis atau khabar, berita-berita yang nanti akan mengantarkan kita kepada matan. Apa itu matan? Redaksi. Redaksinya disebut sebagai matan. Adapun sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan, itu mereka mata rantainya yang menyampaikan kita kepada hadis Rasulullah SAW, athar atau perkataan tabi'in dan seterusnya. Disebut sebagai sanad. Kalau saya sanada. Itu sanad ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hadzal atharu an Umar radhiyallahu anhu isnaduhu munqati'un. Perkataan Umar ini sanadnya terputus. Sanadnya terputus di antara Al-Imam Al-Auza'i kepada Umar ibn Khattab. Putus. Maka yang putus seperti ini tidak bisa disandarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tidak bisa disandarkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Walakin ma'nahu sahihun dalat alaihi nusus. Akan tetapi makna dari perkataan Umar bin Khattab ini benar adanya. Ya, akan tetapi makna dari perkataan Umar bin Khattab ini benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, walakin ma'nahu sahihun dalat alaihi nususu. Akan tetapi makna dari perkataan Umar bin Khattab sahih, benar adanya, sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Walahu syawahidu an ba'dis salaf. Dan bagi makna perkataan Umar bin Khattab ada riwayat-riwayat yang lain, ada penguat-penguat yang lain dari sebagian salaf. Di antaranya Umar ibnu Abil Aziz. Di antaranya perkataan Umar ibnu Abil Aziz. Ini di antara yang menguatkan makna dari apa yang disandarkan kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnu Abil Aziz, semoga antum gak bingung ya, gak tertukar gitu. Ada dua Umar, ada Umar ibnu Khattab, ada Umar ibnu Abil Aziz, khalifah juga. Rahimahullah, annahu qala la udhra li ahadin ba'da sunnah fi dolalatin rakibaha yahsabu annaha huda. Umar ibn Abil Aziz, beliau mengatakan tidak ada uzur bagi seseorang setelah dalil as-sunnah di dalam melakukan kesesatan yang menyangka kesesatan tersebut adalah petunjuk. Sama kan maknanya? Sama. Akan tapi ini diriwayatkan dari Umar ibnu Abil Aziz. Ya, la udhra li ahadin ba'da sunnah. Tidak ada uzur bagi seseorang setelah jelas atau ada sunnah menjelaskan dalam melakukan kesesatan. Yang meninggalkan kesesatan tersebut, dia melakukan kesesatan tersebut dianggap sebagai petunjuk. Ada nggak di kitab? Ada kaki dari Umar bin Abdul Aziz. Ada perkataan Umar bin Abdul Aziz. Wajah ta'alif Iqra. Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, la udhra li ahadin ba'da sunnati fi dolalatin raqibaha yahsabu annaha huda. Setelah adanya as-sunnah, tidak ada uzur lagi bagi siapapun dalam suatu kesesatan dan yang ia lakukan, yang ia sangka itu petunjuk. Ya. Itu diantara penguat dari makna perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Adapun atsar dari Umar bin Khattab ini tidak valid dari beliau karena sanadnya munqati'un, terputus, tidak tersambung. Baik, justru yang sahih ada dari Umar bin Abdul Aziz, la uzra ba'da sunnah, tidak ada uzur setelah jelas baginya as-sunnah. Tidak ada uzur bagi seseorang setelah jelas baginya as-sunnah. Maksud sini adalah bisa juga dibaca sebagai dalil, ya, bisa juga dibaca sebagai dalil. Dia melakukan kesesatan, dia anggap sebagai petunjuk. Thayyib, itu sekilas tentang asar dari Umar bin Khattab yang dibawakan oleh penulis. Jadi asar tersebut adalah munqati'un, terputus, tidak bisa disandarkan kepada Umar. Dan seperti itulah para ulama mereka menjelaskan riwayat itu. Jadi tidak bisa sembarangan menyandarkan sesuatu kepada para sahabat, kepada tabi'in, atau secara khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkataan Umar tadi ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan terhadap maknanya. Toib, kita baca di syarah di sini, hada kalamun azimun min rajulin azimin, dzalikumur rajul wal khalifatu tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi dibaca syarah ya, hada kalamun azimun, ini merupakan perkataan yang sangat besar, perkataan yang sangat agung sekali, bersumber dari rajulin azim, seorang yang mulia. Dia adalah khalifah yang kedua bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadha yastalzimu anna man rakiba dalalatan hasibaha huda aw taraka huda hasibahu dalala fa innahu la udra lahu indallahi. Li'annahu la yaf'alu dhalika illa man qassara fil bahthi 'anil haqq fil kitabi was sunnati, falidzalika la udra lahu. Baik. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perkataan beliau, atau kalau kita ingin lebih teliti, makna perkataan beliau melazimkan bahwasanya siapa saja yang melakukan kesesatan namun ia menyangka berada di atas petunjuk, ya, seseorang melakukan kesesatan namun ia menyangka berada di atas petunjuk, atau meninggalkan sebuah hidayah, dia menyangka itu adalah kesesatan. Orang yang demikian tidak ada uzur baginya di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini tidak ada uzur di sisi Allah Azza wa Jalla. Li'anna wa la yaf'alu dzalika illa man qassara fil bahthi. Karena tidaklah demikian orang melakukan kesesatan, dia menyangka itu adalah petunjuk, atau meninggalkan petunjuk, dia anggap itu sebagai sebuah kesesatan. Tidaklah orang seperti ini, melainkan disebabkan karena kurangnya dia di dalam belajar, kurangnya dia di dalam mencari, kurangnya dia di dalam bertanya terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walidzalika la udra lahu. Oleh karena itu yang seperti ini tidak ada uzur baginya. Tidak ada uzur baginya. Jadi yang kurang adalah, yang salah adalah orang tersebut tidak mau mencari kebenaran. Karena al-haq wal batil wadih. Kebenaran dan kebatilan sudah dijelaskan atau masih samar. Sudah dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah sudah jelas. Yang salah adalah orangnya. Mengapa dia tidak mencari kebenaran tersebut? Mengapa dia tidak bertanya tentang kebenaran tersebut? Mengapa dia tidak mempelajari kebenaran tersebut? Maka tidak ada uzur baginya ketika melakukan kesesatan. Ia anggap itu adalah sebagai petunjuk. Karena petunjuk semuanya sudah dijelaskan, kesesatan semuanya sudah
jelaskan. Yang salah adalah siapa? Orangnya. Yang salah adalah orangnya. Falidzalika la udhra lahu. Oleh karena itu tidak ada uzur baginya. Walihada qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqad buinatil umur ay wadahat min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min amali sahabati radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Umar bin Khattab beliau mengatakan radhiyallahu anhu, karena segala sesuatu kata Umar sudah dijelaskan, yaitu wadahat sudah jelas dari Al-Quran dan juga sudah jelas ada di dalam As-Sunnah dan praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabatatil hujjatu, dan hujjah telah tegak terhadap manusia berdasarkan firman Allah azza wa jalla, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul rusulan mubasyirina wa mundzirin. Para rasul itu kami utus dalam surat An-Nisa sebagai pemberi peringatan dan juga memberikan kabar gembira, agar nanti manusia ketika berhadapan kepada Allah, ketika mereka berhadapan dengan Allah, tidak ada lagi alasan setelah diutusnya para rasul. Jadi Allah utus para nabi dan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan kepada manusia, agar nanti manusia di hari kiamat tidak lagi bisa memberikan alasan setelah diutusnya para rasul. Sudah diutus, sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, sudah jelas. Tidak ada lagi nanti di akhirat mengatakan saya tidak tahu dan seterusnya. Wa qata'al udru, dan uzur itu telah hilang. Aila udra liman ibtada'a fid din, yaitu tidak ada uzur bagi orang yang melakukan bid'ah di dalam agama, au dhalla, atau tersesat, au jahila ahkaman ba'da an bayyanahu Allah wa awdahaha ala lisani rasulih. Tidak ada uzur bagi orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama, atau tersesat, atau tidak tahu perkara-perkara yang sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam As-Sunnah. Paham ini? Jadi yang salah adalah siapa? Orangnya. Ya, dia tidak mau mencari, karena dia tidak mau membahas atau mencari. Saya bacakan di tambahan keterangan di sini dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau ketika menta'liq kitab Syarh Sunnah ini. Perhatikan sini. Beliau menjelaskan, Syekh Shalih Fauzan, li'anna Allah bayyana al-haqqa wa fassalahu fil Qur'an wa sunnah. Tidak ada uzur bagi seseorang, karena Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan al-haq, sudah menjelaskan kebenaran, wa fassalahu, dan sudah diperinci dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Fala udra li ahadin hina idzin fi dhalalatin. Oleh karena itu tidak ada uzur bagi seseorang ketika dia melakukan kesalahan atau kesesatan, li'anna taqsira ja'a min qibalihi, karena kekurangan itu ada pada dirinya sendiri. Ya, karena kesalahan itu ada pada dirinya sendiri. Haitsu lam yabhath 'anil haqq, ketika dia tidak mau mencari kebenaran, walam yas'al ahlal ilmi, dan dia tidak mau bertanya kepada ahli ilmu, faddalalatu ja'a min qibalihi, kesesatan itu datang dari dirinya sendiri. Fahuwa alladhi farata, dialah yang telah meremehkan di dalam mencari kebenaran tersebut. Ya, jadi yang salah siapanya? Orangnya. Kenapa dia tidak mau mencari? Inilah makna perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Makna perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faham kira-kira sampai di sini?
Paham nggak? Gampang kan? Mudah. Jadi yang salah adalah orangnya. Kenapa dia tidak mau mencari, tidak mau membahas? Karena kebenaran itu sudah jelas, terang. Ada di Quran, ada di As-Sunnah. Jelas sudah. Ketika dia meninggalkan kebenaran, melakukan kesesatan, maka sudah tidak ada uzur lagi. Atau dia meninggalkan petunjuk, dia sangka itu adalah kesesatan. Ini kan contoh-contoh seperti ini sudah berapa kali kita sampaikan. Ya, orang melakukan kesesatan, pada hakikatnya dia menyangka itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah kesesatan. Namun dia menyangka dalam dirinya itu adalah sebuah petunjuk atau hidayah. Sebaliknya ada juga orang meninggalkan hidayah karena dia anggap sebagai sebuah kesesatan. Boleh kasih contoh tentang dua masalah ini? Ada orang yang melakukan kesesatan, dia anggap itu sebagai petunjuk. Apa contohnya? Ahlul bid'ah. Mereka lah contoh terbaik dalam masalah ini. Amalan yang bid'ah. Dia melakukan kesesatan, namun dia anggap itu adalah petunjuk, itu adalah Islam. Mereka menganggap Islam yang paling sempurna ya apa yang mereka kerjakan. Walhasil itu adalah bid'ah. Kemudian orang meninggalkan petunjuk, dia sangka itu adalah kesesatan. Siapa mereka ini? Bisa juga ahlul bid'ah. Ya, bisa juga orang-orang awam juga bisa. Mereka meninggalkan hidayah, mereka anggap itu adalah sebuah kesesatan. Ya, seperti wanita muslimah wajib memakai jilbab. Ya, jilbab yang bagaimana? Jilbab yang syar'i bagaimana? Man ya'lam? Warna tidak mencolok, menutupi seluruh badan. Lebih bagus bukan? Tidak transparan, tidak ketat. Iya, itu tidak ketat. Satu lagi baik? Enggak, itu enggak masuk. Jilbab pertama, jilbab syar'i bagi wanita muslimah bagaimana tadi? Nomor 1, alif. Warna juga tidak mencolok. Kemudian tadi apa? Tadi kamu sebut? Menutupi seluruh tubuh. Ya, itu. Bukan hanya sampai di sini. Itu taplak meja seperti ini. Sampai di sini. Itu adalah taplak meja. Menutupi seluruh tubuh. Kemudian yang kedua tadi tidak ketat, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh, tidak kelihatan tubuhnya gitu. Jadi tidak ketat. Kemudian tidak transparan, tidak tipis. Iya sih menutupi seluruh tubuh. Iya sih tidak ketat, tapi transparan. Maka tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi tadi? Bukan, lain lagi itu. Ini jilbab doang. Apalagi? Siapa yang jawab tadi? Tidak mencolok lah itu masuk. Ada lagi siapa yang jawab lagi tadi? Menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak transparan. Kemudian warnanya tidak mencolok. Termasuk tidak mencolok warnanya ya ada rombe-rombenya apa gitu. Yang menarik perhatian cowok itu untuk melihat pas kedip-kedip mata gini. Nah, ya afdolnya pakai cadar, tapi dia tidak wajib. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Mar'atil Muslimah, jilbab wanita
muslimah. Sudah diterjemahkan. Jadi 4 syarat itu ya. Nah, ada awam muslimah meninggalkan itu. Gak mau pakai jilbab yang seperti itu. Dia anggap itu adalah kesesatan. Maka sudah tidak ada uzur. Paham gak? Dia gak mau pakai yang seperti itu. Dia menganggap kalau yang seperti itu misalkan orang-orang kuno gitu, atau apa? Aneh gitu. Atau dikait-kaitkan dengan pemikiran-pemikiran sesat gitu kan. Dikait-kaitkan dengan pemikiran-pemikiran sesat, dia nggak mau itu. Nah, seperti itulah. Maka tidak ada uzur bagi orang yang demikian, karena kebenaran sudah dijelaskan. Itu makna dari perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang dijelaskan oleh para ulama ini adalah secara mujmal global, ancaman sudah, nggak ada uzur begitu. Ya, tidak ada uzur. Setelah dijelaskan al-haq, al-batil, masih ada orang melakukan kesesatan, ya sudah nggak ada uzur karena kebenaran sudah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan semua. Kesesatanmu sudah dijelaskan. Ya, yang kurang kamu, yang salah itu kamu. Kenapa tidak mau mencari, tidak mau membahas, tidak mau bertanya, tidak mau bertanya? Ya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam kitabnya ini, beliau menyebutkan kalau kita saja ingin belanja, membeli sesuatu, kita bertanya mana barang yang terbagus, tempat mana yang paling murah, kemudian harganya berapa, kita bertanya kan? Masa sih dalam hal agama kita cuek gitu? Maka sudah, yang salah adalah orang sudah nggak ada uzur. Jadi contohkan kalau kita ingin beli sesuatu saja, kita baca, kita bertanya kepada orang yang mungkin sudah pernah pakai barang itu, kita cari toko-tokonya yang ori, yang asli, bukan yang asal-asalan. Paslu-paslu kita nggak mau, kita cari betul-betul. Maka mengapa dalam hal beragama kita tuh cuek-cuek aja? Akhirnya yang kita amalkan adalah kesesatan, naudzubillah. Maka nggak ada uzur sudah orang yang demikian. Yang salah adalah dianya sendiri. Ungkapan-ungkapan yang seperti ini adalah ancaman global, sudah lempar aja begitu. Lempar saja. Ya, kenapa? Karena al-haq sudah dijelaskan, kebatilan juga sudah dijelaskan. Memang kita memiliki uzur yang ini, jangan sering-sering kita untuk sebutkannya sudah. Global aja lempar gitu. Agar orang itu berpikir, agar orang itu berpikir, oh iya bahaya nih kalau nggak ada uzur. Nah, dia harus bertanya dan seterusnya. Kan ada uzur kan orang yang nggak tahu, ada uzur tidak? Ada orang yang nggak tahu, atau dia tinggal di tempat yang terpencil, informasi gak masuk sama sekali, atau dia orang yang baru masuk ke dalam agama Islam yang dia itu terisolasi, itu uzur-uzur yang lain. Yang gitu-gitu udah nanti di pelajaran-pelajaran yang secara khusus aja. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang global sudah, sebagai peringatan kepada kaum muslimin. Paham kira-kira ini? Ya begitu Ustaz, nanti kalau orang nggak tahu ya jelas, kalau orang tidak tahu mah ada uzurnya. Ya, ada uzurnya bagi orang yang tidak mengetahui. Thayyib. Ini makna perkataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu beliau melanjutkan, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin kullah wa tabayyana lin-nas fa'alan nas al-ittiba'. Demikian karena as-sunnah dan al-jamaah telah menjelaskan perkara-perkara agama semuanya dan telah dijelaskan kepada manusia, fa'alan nas al-ittiba', maka kewajiban manusia mengikuti. Ini perkataan al-Imam Al-Barbahari, afwan. Ini perkataan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sebagaimana dinukil di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi dalam tahqiq beliau terhadap kitab ini. Ya, ini perkataan al-Imam Al-Barbahari, bukan perkataan Umar Ibn Khattab. Sudah kasih tanda itu? Oh iya. Jadi perkataan Umar bin Khattab tadi sanadnya
terputus, tidak bisa disandarkan kepada Umar. Akan tetapi makna perkataan Umar ini didukung oleh dalil-dalil yang lainnya berkenaan dengan diutusnya para rasul, berkenaan dengan Rasulullah SAW sudah menjelaskan segala sesuatunya. Ya, dalam hadis-hadis beliau, Nabi SAW sudah menjelaskan segala sesuatu. Ya, maka tidak ada uzur bagi orang yang melakukan kesesatan. Maknanya itu sahih betul adanya. Dan yang sahih ada perkataan dari Umar ibnu Abdul Aziz. Perkataan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Tadi sudah dibawakan. Paham sampai sini kira-kira? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak. Kalau seandainya kan mereka tidak ada usul lain kan, Ustaz? Ya, Pak. Bagaimana mereka sedangkan mereka menuntut ilmu, yang mereka tuntut ilmu juga pemahamannya yang mengajarkan ilmu itu yang begitu, Ustaz. Iya. Sama itu, jadi dia menganggap itu suatu ilmu yang itu bagaimana maksudnya? Iya, ini dia. Inilah yang dimaksud dengan perincian dari orang per orangnya. Orang yang salah dalam mengambil ilmu dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya dia sumber yang dia dapatkan salah, maka masih ada, dia termasuk orang-orang yang taklid atau awam itu. Ada syubhat karena salah dalam memilih guru. Ada uzur tidak? Ada uzur. Ada uzur bagi orang yang seperti ini. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat dia tinggal di lingkungan yang seperti apa. Ahlu sunnahnya yang kuatkah atau ahlu bid'ahnya yang kuat. Minimal dia berdosa karena mungkin ada salah satu mereka yang malas juga belajar, akhirnya dia ikut-ikutan saja. Dari sisi dia meninggalkan menuntut ilmu, maka itu dosa kan. Dari sisi itu dia meninggalkan belajar, itu berdosa. Dia nggak bertanya, nggak belajar, hanya ikut-ikutan aja sudah, maka dia berdosa ketika meninggalkan belajar itu. Ya, dia berdosa ketika meninggalkan belajar. Namun dia mengikuti orang, taklid kepada orang yang dia nggak tahu, ini uzur-uzur yang demikian ada, maka harus ditegakkan terlebih dahulu hujjah pada orang tersebut. Ya, inilah perincian yang kita jelaskan ketika ada pertanyaan atau berkaitan dengan individu-individu kaum muslimin. Adapun tadi kita sampaikan itu adalah global, sudah ancaman, udah nggak ada uzur gitu. Kenapa disebutkan terus ada uzur, orang itu jadi meremehkan. Ada kalanya kita harus menjelaskan hal-hal tersebut, tapi ada kalanya sudah di mimbar Jumat, ya mimbar Jumat, ketika menyampaikan khutbah sudah langsung orang yang mati dalam membuat dosa syirik, neraka. Itu kan ancaman demikian. Orang yang mati melakukan dosa syirik, neraka. Jangan ada yang nanya dia khutbah kalau dia nggak tahu kan. Nah, itu mah dan nanti ini kita lagi khutbah bukan nyampein kuliah gitu. Nanti itu. Tapi boleh menyampaikan demikian. Ya, orang yang makan riba ngapain? Ancamannya nar, masuk neraka. Gitu. Itu kan wa'id, kan ancaman. Ataupun orang per orangnya nanti ya sudah itu mah di luar aja deh. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Tapi untuk mengancam, berikan peringatan sudah langsung lemparin aja udah. Gitu aja. Agar manusia ini waspada, warning, bahaya sekali ternyata. Tapi kalau kita jelaskan, orang yang melakukan kesyirikan masuk neraka. Masuk neraka. Kapan? Ya mati, kemudian dia belum bertobat, kemudian dia, nah itu nggak usah aja, nanti aja. Ya di tempat-tempat yang lain. Tapi kita ancam demikian. Pelaku bid'ah ancamannya masuk neraka. Nggak usah dijelaskan kecuali yang nggak tahu, yang ikut-ikutan kaumnya, yang nggak usah seperti itu, sudah lepas saja agar manusia ini berpikir. Walaupun kita memiliki koridor atau peraturan terhadap orang per orangnya. Ya wallahu a'lam. Ini yang disampaikan makna ini secara global. Ada pertanyaan yang lain? Tapi kalau sudah dijelaskan, jadi yang pertama dia Ya. ikut-ikutan, tapi kalau sudah kita menjelaskan bahwa ini, terus tetap karena
pandangannya dia, atau dia lebih condong ke ustadznya atau gimana, dari mana itu? Kalau dia tetap malah menjelek, kalau dia Iya. bagaimana? Berarti masih ada syubhat itu, belum jelas. Iya, masih ada syubhat orang tersebut berarti. Karena masih menganggap petunjuk adalah kesesatan. Mungkin ada faktor-faktor lain, atau juga dari yang menyampaikan kurang ahli dan lainnya, itu berarti masih ada syubhat pada orang tersebut. Sudah, kita sudah menyampaikan, berusaha untuk menyampaikannya. Adapun urusan ini nanti dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, urusan dia. Berarti kalau dia masih belum mau meninggalkan, masih ada syubhat di kepalanya yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, dan itu mungkin perlu waktu, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 majelis atau 5 pertemuan. Bisa banyak pertemuan agar syubhatnya bisa hilang. Paham? Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Taib Nawasil aqul aqidatu ahli sunnati wal jamaah bayinatun fi masadiriha murtabitatun bis sunnati wa ahliha faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu litilkal masadir wa yuyassiru lahu suhbata hamalati hadhil aqidah wa aqsid bihi hamalatu madhabi ahli sunnati wal jamaah. Perhatikan, saya katakan, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, temu situ ada akidah ahlu sunnah wal jamaah itu jelas, sumbernya itu jelas. Ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah sumbernya itu jelas. Murtabitatun bis sunnah wa ahliha. Akidah ahlu sunnati wal jamaah itu berkaitan langsung, bersumber langsung dari as-sunnah dan ahli dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Jadi sumber akidah kita itu kan jelas, Al-Quran dan as-sunnah, sudah. Gampang sekali, dan dia terikat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Akidah itu dijelaskan dalam as-sunnah. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami akidah tersebut dari sumbernya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memudahkan dia, mengarahkan dia untuk memahami akidah tersebut. Allah mudahkan. Dan Allah akan memudahkan baginya untuk berteman dengan orang-orang yang membawa akidah ahlu sunnah tersebut. Allah akan mudahkan dia untuk berteman dengan orang-orang yang membawa akidah yang hak tersebut, atau belajar kepada orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Jadi hidayah itu tergantung siapa? Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk memahami akidah ini. Manhaj ini Allah akan mudahkan, dan Allah akan mudahkan jalan dia untuk bertemu, belajar dengan orang-orang yang memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar. Ya. Sebaliknya, wa man aradallahu bihi syarran fa innahu sayyassiru lima khuliqa lahu. Dan siapa yang Allah kehendaki baginya keburukan, tidak dikehendaki hidayah baginya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kesesatan itu. Ya, Allah akan memudahkan dia untuk melakukan kesesatan tersebut. Paham gak ini? Ini perkataan perlu kita fahami dengan baik. Ya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan urusannya dalam memahami agama secara umum. Secara khusus di sini adalah tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan bahkan Allah akan arahkan dia untuk belajar kepada orang-orang yang memiliki akidah yang bagus, yang benar ini. Sebaliknya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kehendaki keburukan, tidak diinginkan hidayah baginya, Allah akan memudahkan jalannya untuk melakukan kesesatan. Karena seseorang itu tergantung untuk apa dia diciptakan. Seseorang itu tergantung untuk apa, untuk tujuan apa dia diciptakan. Bagi orang yang Allah takdirkan, Allah ciptakan untuk menjadi penuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya. Karena Allah memang menginginkan pada orang ini menjadi pelajar, misalkan, menjadi ulama misalkan. Sudah Allah mudahkan.
Paham nggak? Ada seseorang yang Allah takdirkan, Allah ciptakan dia ini, Allah takdirkan orang tersebut menjadi misalkan insinyur misalkan. Memang Allah sudah mentakdirkan dia menjadi seorang insinyur. Urusannya itu sudah dimudahkan, ke arah itu tuh pintu-pintu ke arah sana itu sudah gampang aja. Karena memang Allah ciptakan dia untuk jadi insinyur. Paham nggak? Seseorang yang dia itu memang sebagai seorang pengusaha misalkan, pengusaha papan atas, pengusaha lah pokoknya. Allah mudahkan sudah urusannya ke situ. Ketemu aja link-linknya, apa yang beli barangnya, ketemu aja sudah. Memang Allah ciptakan dia menjadi pengusaha sudah. Mau dimasukin dalam pondok pesantren pun 10 tahun nggak akan kuat. Karena dia nggak diciptakan, tidak ditakdirkan sebagai ulama misalkan. Mau ditaruh di sini lagi. Kalau memang Allah tidak ciptakan dia untuk itu, nggak akan bisa sudah. Paham nggak? Seseorang yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan ya, sebagai ulama misalkan, sudah dari kecil, sudah Allah arahkan saja, gampang aja sudah, menghafal dia gampang, memahami dia gampang, ketika ingin masuk pondok gampang aja urusannya, sampai dia kuliah gampang mudah, karena memang Allah ciptakan dia sebagai seorang ulama nantinya, sudah dimudahkan jalan itu, digampangin aja sudah. Apa yang dia cari tentang ilmu selalu dapat, terus bikin dia ketagihan, karena Allah yang ciptakan dia sebagai nantinya seorang ulama, sudah dimudahkan aja udah jalannya itu. Sebaliknya ahlul maksiat, orang yang Allah ciptakan dia, Allah takdirkan dia sebagai orang fasik, sebagai orang-orang yang melakukan kemaksiatan, urusannya dalam hal itu udah mudah aja, gampang aja sudah, clear semuanya. Karena Allah menciptakan dia sebagai tukang maksiat, sudah tahu mau mabuk belinya di mana tahu. Ketika punya duit ada yang minjemin tinggal beli. Udah urusannya gampang aja untuk bermaksiat karena memang dia diciptakan, ditakdirkan jadi orang seperti itu. Mau bikin tato dikasih tahu motornya langsung bikin. Mau ngapain lagi? Mau ngerampok? Nanti malam berangkat dapat. Karena memang diciptakan, ditakdirkan sebagai orang yang kayak begitu. Paham nggak? Ini terambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Sebab turunnya hadis ini kan ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengetahui siapa saja penghuni surga dan siapa saja penghuni neraka. Allah sudah tahu tuh. Di antara manusia ini siapa yang penghuni surga, siapa yang penghuni neraka. Allah sudah tahu. Lalu para sahabat kan bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal? Ya ini kalau Allah sudah menentukan siapa saja yang akan masuk surga, siapa saja yang akan masuk neraka, ngapain lagi kita sholat gitu, ngapain lagi kita zakat, ngapain lagi kita sedekah, ngapain lagi kita belajar, beramal taat, ngapain lagi? Karena Allah sudah menentukan kok. Ini kita bersandar saja itu kepada takdir sudah. Kali-kali aja kita yang masuk ke dalam surga. Gitu maknanya. Paham nggak? Kan awal hadisnya itu Nabi menyebutkan Allah sudah mengetahui siapa saja penduduk surga itu, siapa saja sudah tercatat siapa-siapanya itu. Semoga kita hidup di sini semua. Amin. Kemudian Allah sudah tahu siapa saja orang-orang yang bakal masuk ke dalam neraka, udah tahu. Para sahabat bertanya, famal amal, kalau begitu ngapain kita beramal? Sudah, bersandar saja kepada takdir, udah beres, selesai. La i'malu, kata Nabi SAW, tidak, tetap kalian beramal. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu, kata Nabi SAW, dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia termasuk penghuni surga, kalau dia termasuk Allah ciptakan, Allah takdirkan dia sebagai penghuni surga, maka akan mudah saja urusannya di dalam melakukan amal soleh. Kalau dia ditakdirkan memang sebagai penghuni neraka, sudah Allah mudahkan saja urusannya untuk bermaksi itu gampang aja udah. Disinilah mungkin para wali santri menjadi tenang sedikit. Oh mungkin anak saya bukan disediakan untuk belajar di pondok pesantren.
Karena dia mungkin Allah tidak takdirkan sebagai ahli ilmu, enggak. Mungkin dia ditakdirkan sebagai ahli di bidang-bidang yang lain dan halal di bidang-bidang yang lain, halal tidak? Halal selama bidang yang dia lakonin adalah halal. Boleh tidak? Boleh. Jalan menuju surga bukan hanya menjadi santri, enggak, siapa bilang. Bahkan yang pertama kali masuk neraka, dibakar di neraka siapa? Orang yang rajin baca Quran. Tuh, orang yang berjihad, yang rajin sedekah. Itu yang pertama dibakar, tahu nggak? Dibakar, dinyalakan api neraka itu mereka itu. 3 golongan ini. Dinyalakan api neraka itu sebagai bahan bakarnya 3 golongan ini. Orang yang berjihad, benar orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang yang bersedekah, disebabkan mereka itu riya. Jadi jalan menuju surga itu bukan hanya menjadi seorang santri. Oh, besok keluar kamu semua. Ini nasihat mungkin bagi wali santri atau ada yang anaknya kok, anak saya nggak bisa gitu ya. Santri itu keluar terus pindah keluar lagi pindah sana keluar. Ini Allah nggak ciptakan dia untuk itu. Mungkin Allah sediakan dia menjadi yang lain, kayak Bayu. Jadi apa sekarang? Pelaut. Gitu. Sudah, Allah mudahkan ya, daftar gampang, licin aja sudah urusannya. Yang penting apa? Yang penting kita sebagai orang Islam mengamalkan syariat Islam. Sudah, menjadi pengusaha, jadi pengusaha Muslim yang jujur, tidak menzalimi orang dan seterusnya. Jadi dokter yang jujur, yang soleh, yang memberikan nasihat kepada pasien. Ini kan pasien itu sami'na wa ta'na sama dokter. Mungkin sama ustaz lebih kalah. Dinasih ustaz tuh santai. Tapi kalau datang gitu ke dokter, kalau dokternya ini ahli, ya ini paham agama, sih tahu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya emang nggak pernah makanya dokter. Salah. Masa demi Rasulullah nggak boleh? Dengar nggak itu? Dengar. Dokter aja kasih tahu. Bisa dari situ. Biarpun dia jadi dokter, tapi dia paham tentang agama ini, dia jadi dokter yang soleh, bisa nggak masuk surga? Insya Allah bisa. Itu yang penting, udah. Tidak harus belajar dalam pondok pesantren. Kalau mau silakan. Kita sambil mendoakan anak-anak kita, semoga dia menjadi ahli ilmu. Kita sudah berusaha menyekolahkan mereka di tempat-tempat yang bagus, yang rapi. Sudah, selebihnya serahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Banyak dahulu para ulama yang tadinya begajulan, yang orang kampungnya nggak nyangka kok dia jadi ahli ilmu seperti itu, nggak nyangka. Dia bertobat jadi ulama. Banyak tidak? Banyak. Allah ciptakan dia, takdirkan sebagai seorang ulama memang. Mudah saja urusannya sudah. Walaupun usia sudah 40 tahun, sudah 30 tahun bertobat dia. Bisa tuh mereka menghafal, belajar hingga tampil sebagai seorang ulama. Sudah takdir dia seperti itu. Ada yang tidak. Ada yang di pondok pesantren tapi bagajulan, kelakuannya ketika liburan acak-acakan, sudah lulus dari pondok pesantren, tidak melanjutkan lagi, akhirnya banting setir. Banyak tidak? Banyak. Karena Allah nggak ciptakan dia untuk jadi bahasa kita ustadz gitu, enggak. Sudah lulus dari pondok pesantren 7 tahun, jadi pemain bola ada, main futsal terus ada, main bola terus, kerjaannya main bola aja, otaknya bola ada gitu, ada. 7 tahun dia pondok pesantren. Tawa lu. Kacau ente. Ada, demikian. Ada. Karena emang Allah nggak takdirkan dia sebagai seorang ustadz lah katakan. Enggak, sudah. Ada. Banyak, banting setir. Sudah pesantren, sudah 6 tahun. Yang kita harapkan sebagai guru, dia melanjutkan ke kuliah yang jurusan agama lah. Entah tafsir, entah macam-macam, itu kita harapkan. Tapi kita nggak bisa maksa, karena hidayah di tangan siapa? Hidayah di tangan Allah. Banting setir ada. Banyak yang demikian, banyak. Karena Allah nggak takdirkan dia sebagai ahli ilmu, banyak. Justru ada yang tadinya di luar, orang awam, dari TK sampai dia SMA nggak pernah ngenyam yang namanya sekolahan agama, nggak pernah. Diberikan hidayah, dia belajar jadi ustadz, ada tidak?
Ada, sudah menciptakan dia. Allah mudahkan. Takdirkan nanti urusannya. Termasuk orang-orang yang bermaksiat juga sama, sudah dimudahin aja. Yang kita nih nggak kebayang, nggak tahu cara-caranya. Yang mereka itu tahu semua sudah. Celah-celah untuk bermaksiat itu mereka tahu di mana belinya, siapa bandarnya, mereka tahu sudah. Kita kan nggak tahu. Atau orang lain nggak tahu itu karena mereka ini nggak diciptakan seperti dia ini, tidak ditakdirkan seperti mereka. Sama seperti mereka. Kalau kita tanya kitab-kitab hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama berapa, dia nggak akan tahu. Karena Allah nggak ciptakan mereka di situ, enggak. Paham nggak? Atau orang yang ahli masak ditanya merek terigu, tahu nggak? Tahu tidak? Tahu merek terigu, apa aja tahu dia. Karena ini mudahkan untuk itu. Memang ditakdirkan untuk jadi orang yang seperti itu. Boleh tidak? Boleh, halal. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting dia mengamalkan agamanya. Paham tidak? Jadi lihat buku-buku begitu. Siapa yang doyan, tergiur lihat kitab-kitab itu naksir berat, siapa? Penuntut ilmu yang tahu. Kau suruh pilih misalkan Ninja RR sama kitab seharga 200 juta, kita pilih itu. Jelas lebih mahal. Lihat kitab-kitab, itu kan yang naksir siapa? Santri-santri itu yang naksir. Dia melihat itu senang, waduh, saya ingin punya. Karena emang Allah sudah cipta gerakan hatinya, arahnya udah ke situ. Biar kata handphonenya Black Butut lagi. Black Butut nih yang zaman-zaman dulu, yang penting kitabnya dia beli bagus, dia bisa baca, udah senang aja udah. Kenapa emang hatinya sudah Allah arahkan ke sana? Berbeda dengan orang-orang yang tidak seperti dia, kan beda. Kayak orang lihat masuk perpustakaan, pondok, kitab semua nih. Kalau Allah tidak sediakan dia sebagai santri, penuntut ilmu atau tamu datang, ya lihat itu biasa aja. Mereka bilang itu Al-Quran banyak banget Ustaz tuh. Dia nggak tahu, dia pikir itu Al-Quran. Ya kayak begini-begini dia pikir ketika masuk ke rumah dia pikir ini Al-Quran banyak sekali Ustaz. Ya wajar, dia emang bukan ahli, bukan bidangnya ke situ. Lain kalau kita nih main ke rumah teman, lihat perpustakaannya, lihat ada buku baru tuh, saya nggak punya nih, boleh pinjam atau tidak. Itu yang memberikan hidayah seperti itu siapa? Allah itu yang menggerakkan hatinya. Karena kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Mulai sekarang nggak boleh lagi dipaksa itu anak-anak. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kita mengarahkan, memberikan nasihat yang baik boleh. Tapi jangan dipaksa. Kita mungkin Allah nggak menakdirkan dia sebagai santri, tidak menakdirkan dia sebagai ustadz, sudah. Yang penting kita jaga agama mereka sudah. Semampu kita. Ustadz, nanti saya tanggung jawab dong di hadapan Allah gini. Ya sudah disampaikan atau belum? Anak saya ini misalkan maksiat. Kita udah nyampaikan belum? Sudah ngajari belum? Sudah, itu selesai. Selesai tidak? Selesai sudah. Ketika di hadapan Allah kita sudah bisa berhujah belum? Sudah bisa. Tadi dulu saya pernah menyampaikan. Lepas sudah. Siapa yang salah berarti? Anaknya sudah. Yang salah itu ketika mendiamkan anaknya bermaksiat. Nah ini baru yang disidang yang demikian. Melihat anaknya bermaksiat, istrinya bermaksiat, didiemin aja. Ini baru yang akan jadi masalah. Tapi ketika di dunia kita sudah kasih tahu, sudah selesai. Allah juga tahu, kita pernah menyampaikan ribuan kali kita sampaikan, nggak bosan-bosannya. Tapi anak kita saja yang seperti itu, lepas tidak tanggung jawab. Lepas dia di akhirat, iya kita sedih, iya kita galau pastinya karena itu anak kita, karena itu istri kita misalnya sedih. Ya jangan mereka dipaksa. Kalau ingin belajar di pesantren ya silakan, enggak juga ya dicoba dulu lah gitu. Coba dulu lah. Siapa tahu bakat kan? Gitu. Macam-macam lah tentang pesantren, bukan di sini tempatnya. Toib disebutkan oleh penulis di sini, kalau Allah menginginkan kesesatan bagi seseorang, maka Allah akan mudahkan. Untuk apa ia ditakdirkan, diciptakan. Siapa yang tinggal tumbuh di hadapan, di lingkungan sufi, tasawuf, maka bisa jadi orang tersebut menjadi pengikut hawa nafsu. Dan seterusnya di sini beliau membawakan firqah-firqah sesat, Jahmiyah. Siapa yang tinggal di lingkungan Jahmiyah, maka bisa jadi dia akan tertular. Dan sudah Allah takdirkan yang dia tinggal di situ lagi sudah.
Siapa yang tinggal di pemikiran Mu'tazilah, ya, maka dia bisa jadi terkena pemikiran Mu'tazilah. Sudah Allah takdirkan di situ. Siapa yang tinggal di lingkaran Asy'ariyah, lingkungan Asy'ariyah, maka dia bisa saja terkena pemikiran tersebut dan seterusnya. Sini ada Syiah, Khawarij dan lain-lain yang diterangkan bahwasanya Allah akan memudahkan seseorang untuk apa ia diciptakan, untuk apa ia ditakdirkan. Udah pertanyaan sampai sini? Tentang pesantren. Jadi pemain bola ada kan? Pemain bola terus. Iya. Nggak jaminan ya. Udah pertanyaan? Ya, Pak. Mau mondok Pak? Mau mondok pesantren? Siapa tahu menjadi ulama. Mungkin Allah sudah menantikan seorang hamba ini akan mungkin selamat di akhirat. Tapi amalan-amalan dirinya itu amalan maksiat. Bisa jadi Allah menakdirkan seseorang dia bisa selamat di akhirat nanti. dari apa? Dia bisa selamat di akhirat nanti. Dari dia selamat di akhirat nanti. Iya. Iya. Tapi dalam kehidupan kita mungkin amalan-amalan itu tidak seperti amalan yang akan di surga. Iya. Itu gimana? Ada Iya. riwayat itu jelaskan kalau kehidupannya begini ternyata dia hidupnya dia ternyata dalam ahli surga. Maksud kita kalau ada orang mungkin mengatakan dia kalau kehidupan dia nanti di akhirat dia selamat, tapi di kehidupannya itu amalan-amalan yang tidak menunjukkan bahwa itu orang-orang amalan penduduk surga. Iya. Ada gitu. Ya bisa, karena kan dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran diampuni Allah. Bisa diampuni oleh siapa? Oleh Allah. Bisa jadi dia dunianya orang yang begajulan, pencuri, pembunuh, dosa-dosa besar dia lakukan. Atau ada amalan yang dia mungkin Wallahu alam kita nggak tahu. Bisa diampuni nanti di hari kiamat selain dosa syirik itu kan. Kehendak Allah nanti di hari kiamat. Bisa juga Allah azab. Paham tidak? Jadi ada mungkin di dunia dia melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang selamat, bisa jadi. Kan urusan dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni langsung. Bisa masuk ke dalam surga. Allah alam. Kalau kita mengatakan mungkin ada amalan yang Allah alam nggak tahu kita seperti itu. Iya bisa demikian. Selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan, bisa. Perbuatan bid'ah lagi yang tidak mengkafirkan seseorang, bid'ah yang tidak membawa kepada kekufuran, bisa diampuni sama Allah. Bisa diampuni. Dengan musibah, dengan nanti diazab dulu dalam kubur dan seterusnya bisa. Bisa Allah ampuni. Makanya kita kan tidak boleh memvonis, mencap. Keyakinan kita kan tidak boleh mencap seorang muslim dengan surga atau neraka, kecuali dalil yang berbicara mencap mereka sebagai ahli surga dan ahli neraka, baru bisa. Sejahat apapun kita melihat orang bermaksiat yang paling parah lagi, nggak boleh kita cap dia sebagai penduduk neraka, nggak boleh. Kita hanya bisa mengatakan saya khawatir kamu masuk ke dalam neraka, segera untuk bertobat. Tapi nggak boleh memastikan. Sebaliknya orang yang taat soleh juga nggak boleh kita pastikan, datang penduduk surga sebentar lagi. Nah, ini nggak boleh. Syahid dan lain-lain. Jadi ketika orang-orang yang bermaksiat nggak boleh calon penghuni neraka mereka semuanya. Memvonis mereka penghuni neraka atau calon penghuni neraka. Wallahu alam kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bagaimana sikap kita? Kita hanya khawatir mereka dimasukkan ke dalam neraka, khawatir. Tapi wallahu alam kita nggak tahu. Bisa saja Allah ampuni kita yang orang tersebut yang diazab, bisa nggak? Bisa. Mendoakan semoga kalian seterusnya. Sama juga orang yang kita lihat orang taat, orang soleh, nggak boleh kita cap bapak ini calon penghuni surga. Atau lafaz-lafaz yang menandakan kabar gembira lah untuk orang ini. Bapak ini insya Allah akan masuk surga ketika kan bapak orang soleh dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Hanya mampu berharap saja semoga orang itu
bisa masuk ke dalam surga. Semoga saja. Allah alam, kita nggak tahu. Itu kalimat yang tepat di sisi kita ahli sunnati wal jamaah. Bisa aja bermaksiat tapi di akhiratnya selamat, itu bisa, tergantung kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan yang lain? Gimana Faiz, Alif? Baik, masih mau lanjut, mondok? Lanjut. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.